Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back on Mix and Match bersama dengan saya Natasha Manuela. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat spesial. Mari kita saksikan VT yang berikut ini. Fashionista, gaun ialah pilihan busana yang kerap dipakai saat event ataupun acara pesta resmi. Biasanya kerap disebut dengan formal dress. Gaun formal biasanya ialah di bawah lutut dengan kesan elegan dan mewah. Terkadang untuk semakin membuat busana lebih mewah dan glamor, ada sentuhan embroidery, manik serta bahan lace. Warna-warna bold dan agak gelap sering identik dengan formal dress, namun seiring perkembangan zaman, warna-warna cerah pun bisa menjadi pilihan dalam formal dress. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana dengan tema formal dress pilihan dari desainer untuk Natasha Manuela? Let's find out. Dan itu dia Fashionista, tema yang akan kita bahas hari ini yaitu formal dress. Kita akan berbincang langsung juga bersama dengan seorang fashion designer. So, let's go! Oke Fashionista, kali ini kita sudah bersama dengan Kak Yurita Puji, pemilik brand dari Lase Armoire. Wah, apa kabar Kak? Baik. Baik, terima kasih ya kita udah diundang lagi ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi kali ini temanya beda nih dari yang waktu itu. Iya. Jadi hari ini kita bakalan membahas formal dress. Tapi nanti ya, kita boleh nggak ya ngobrol-ngobrol sedikit tentang koleksi-koleksi terbarunya dari Kak Yuri, boleh? Boleh dong. Oke. Kak Yuri boleh nggak sih diceritain kalau misalnya Lase Armoire itu tuh ciri khas dari brand fashion itu kayak gimana sih? Oke, jadi kalau saya punya desain itu semuanya tuh rata-rata itu simple elegan. Jadi walaupun modelnya formal dress atau mungkin ready to wear atau mungkin kids ya, baju anak kecil sekarang juga lagi ada nih untuk anak-anak cewek kecil, itu juga semuanya simple elegan. Jadi semua orang tahu kalau misalnya udah lihat baju saya pasti udah tahu oh ini Yurita gitu. Jadi walaupun apapun desainnya tapi tetap simple elegan. Simple elegan. Iya. Kalau boleh tahu itu setiap berapa lama sih kalau misalnya brandnya Kak Yuri ini ngeluarin koleksi baru gitu? Oke, jadi dalam 1 tahun kita ada 4 kali keluar koleksi. Salah satunya yang kali ini kita akan saya tunjukkan ya, itu akan saya keluarkan gaun-gaun Cheongsam. Jadi cutting-cutting lebih ke Cheongsam. Wow, dan inspirasinya tuh apa dalam mengeluarkan semua koleksi? Apakah kayak sama semua atau beda-beda tergantung lagi ngeliat apa nih gitu? Kalau Kak Yuri sendiri gimana? Oke, kalau aku ngelihatnya tuh dari fashion trendnya ya. Jadi kita ada fashion trend itu kan setiap tahun itu ada ya, tahun 2023, 2024. Nah kita ngikutin karena warna-warna yang ada di market pun dari supplier itu warnanya ngikutin fashion trend. Jadi pasti kita ngikutin minimal warnanya lah gitu. Kak Yuri kalau misalnya boleh tahu, Lase Armoire ini sudah berapa lama berdirinya? Oke, jadi saya tuh udah desain jadi fashion designer udah 15 tahun. Tapi namanya waktu itu sempat ganti. Jadi dulu awalnya itu adalah Kanya Couture gitu. Lo masuk ke dalam komunitas itu harus pakai nama sendiri. Jadi nama Yurita Puji gitu kan. Nah, yang kali ini karena saya jarang terjun langsung untuk yang Lase Armoire ini. Jadi kita nggak pakai nama Yurita Puji ya. Jadi kadang-kadang orang taunya Lase Armoire by Yurita Puji gitu. Oh gitu, dan ada perbedaannya nggak sih antara ciri khas dulu pas masih Kanya Couture dan habis itu jadi Lase Armoire itu ada perbedaan yang signifikan nggak dari desain-desainnya? Nggak ada. Cuma bedanya kalau Kanya Couture itu dia lebih detail ya karena modelnya couture kan. Jadi banyak detailing yang dulu tuh masih sempet banget saya ngerjain sendiri gitu apa-apa gitu kan karena detailing, bordirnya, apanya masih. Tapi udah masuk ke dunia bisnis, udah masuk industri itu ternyata kita nggak semuanya bisa turun sendiri kan. Susah ya, Iya, kan jadi banyak makanya juga. yang Lase Armoire ini dia lebih simple jadinya gitu. Kalau misalnya tadi bilang yang terbaru ini banyak Cheongsamnya ya? Iya. Kenapa sih kok terinspirasi Cheongsam? Apakah ternyata Cheongsam tuh banyak peminatnya atau lebih kayak suka gitu untuk bikin Cheongsam? Jadi demand-nya ada ya. Jadi market saya itu customer saya banyak juga yang membutuhkan baju Cheongsam misalnya acara sanjit gitu kan atau enggak orang tua dari pengantin gitu pakainya Cheongsam dan Cheongsam itu kan enggak cuma dipakai untuk acara-acara yang berbentuk kulturan budaya Chinese itu enggak juga. Jadi sekarang tuh banyak banget orang yang hari biasa aja, undangan kebiasa aja dia pakainya Cheongsam gitu. Jadi marketnya ada. Oke.
Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang formal dress ya Kak, apakah formal dress itu harus selalu kutur atau enggak ya biasanya? Enggak juga ya sebenarnya. Sometimes kadang orang kalau ngelihat suatu baju kita simple gitu ya, simple ternyata itu rumit gitu bikinnya gitu kan. Itu maksudnya couture juga gitu kan, ada draping atau apa, tapi orang mungkin lihatnya simple. Sometimes kadang-kadang orang kita tuh mikir kalau detail-detailnya kayak payet, batu-batu, terus bordiran itu udah couture banget gitu. Padahal mungkin ada baju simple itu yang yang sulit gitu bikinnya, pola-polanya. Makanya brand-brand luar itu kan kayak misalnya brand tertentu gitu yang luar negeri gitu yang branded banget, dia tuh bikinnya susah, polanya tuh susah. Itu sebenarnya couture. Jadi nggak bisa ditiru banyak orang gitu Ya, ya? susah, iya. Kalau At least kalau beli bajunya mau ngejiplak aja itu nggak gampang juga gitu loh. Itu pun udah sulit. Dan pasti kan ada tantangannya ya pas waktu Kak Yuri bikin kucur dan kalau misalnya sekarang yang lebih simple gitu. Boleh ceritain nggak Kak, ini masing-masing tantangannya tuh apa sih dalam dua koleksi yang mungkin sempat shifting gitu ya? Yang susah itu mempertahankan garis merah yang kita punya. Itu susah sih, kadang-kadang kita ngeliat market ramainya ini, kita pengen dong jualan produknya gini gitu, ngikutin market tuh pengen banget karena kita mikirnya adalah bisnisnya gitu kan. Tapi mempertahankan bahwa semua desain yang saya kerjakan itu semuanya lainnya garis merahnya sama, itu mempertahankan itu sih. Jadi walaupun pindah ke baju anak kecil, baju anak remaja, itu kita garis merahnya harus ada. Tetap ada Yurita Pujinya gitu ya. Iya. Pernah nggak sih nyasar ke wastra Indonesia gitu, mungkin pakai batik atau tenun gitu, ada nggak koleksinya? Gitu? Malah mungkin kalau dari segi bukan bisnisnya, dari karir saya mungkin lebih ke wastra Nusantara malah mungkin gitu. Jadi semua show-show yang saya biasa ikutin itu semuanya itu pakainya harus wastra Nusantara. Jadi kalau fashion show gitu nggak pernah pakai baju couture, baju yang biasa hari-hari saya jual, saya produksi gitu ya. Itu semuanya dari kain daerah gitu. Kenapa lebih ke situ Kak? Karena kalau menurut saya panggung fashion itu tuh panggung jendela banyak hal. Jadi nggak cuman kita bisa ngomongin desain kita doang. Kalau misalnya kita ada fashion show, kita bisa ngomongin kainnya juga, ngomongin pengrajinnya juga, komunitasnya. Jadi saya kalau dapat panggung, maunya semua diceritain gitu. Kalau saya cuman pakai bahan biasa, itu saya ngomongin tentang diri saya doang gitu kan. Tapi kalau saya bawa kain daerah, keluarnya banyak gitu. Kadang-kadang sampai saya sekarang suka bawa pengrajinnya di atas panggung. Dan mereka tuh sangat appreciate sekali ya, menjadi sesuatu yang kalau kita udah sering ya, maksudnya berada di tengah panggung gitu, fashion show itu udah biasa gitu. Tapi kalau buat mereka itu kan sesuatu yang baru dan membuat mereka tuh semangat gitu. Kayak kemarin gitu mereka satu orang saya bawa, yang lainnya nonton, terus semua tuh happy gitu, appreciate banget karena produknya mereka ada di atas panggung. Gitu. Wow, keren banget Kak. Jadi memang itu tugas kita semua juga ya, sebagai anak Indonesia, berkarya juga harus memperkenalkan Indonesia juga ya. Kita punya kesempatan banyak banget buat memperkenalkan Indonesia. Betul, jadi nggak kalah saing sama mancanegara juga ya Kak Yuri. Nah kalau misalnya boleh tahu, tadi kan Kak Yuri sempat bilang ngikutin fashion trend, tapi harus cari benang merahnya gitu ya. Kalau misalnya bisa dilihat sekarang tuh tren yang seperti apa sih yang lagi banyak, apalagi untuk formal dress? Oke, sekarang rata-rata orang misalnya pesta atau apa sekarang udah mulai simpel ya, beda sama dulu. Itu mungkin juga pengaruh pandemi mungkin berpengaruh ya, karena dulu kan pesta besar ya kan, sekarang pestanya menjadi lebih kecil, semua menjadi lebih simpel. Artinya misalnya pengantin atau ibu pengantin atau ya customer saya kalau datang ke undangan menjadi lebih simpel sekarang gitu kan. Ya jadi beda ya, kalau dulu kan kita undangan tuh sekian ribu orang, jadi pengantinnya harus heboh dong, ya harus wow gitu kan. Sekarang udah semua lebih simpel gitu. Paling yang tren itu adalah warna ya, mungkin warna-warna sekarang lagi naik itu sage, warna ya rata-rata kalau kita ke toko bahan, ke supplier kita ya warna itu tuh ada di mana-mana gitu. Itu trennya memang lagi di situ, memang diarahkan ya kalau kayak gitu. Betul. Jadi memang ngikutin per musimnya gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kemarin ini saya juga sempat lihat gitu ya, kalau misalnya Kak Yuri sempat ikutan acara di Lombok ya. Iya kemarin. Boleh diceritain nggak sih Kak, itu acaranya seperti apa, terus koleksi yang mana sih yang ditunjukin? Oke, kemarin tuh acaranya di Limau di Lombok. Jadi dia acara memang khusus baju muslim ya, tapi produk yang saya keluarkan sebenarnya bisa dipakai tanpa jilbab sebenarnya, tapi karena momennya jadi memang pakai jilbab gitu. Jadi saya keluarin atasannya berbahan satin dan bawahnya kombinasi antara linen sama tenun. Karena tenunnya ini diproduksi sama komunitas yang lagi saya kembangkan gitu. Jadi udah sekitar 5 tahun saya ngembangin komunitas ini, dan komunitasnya tuh berhasil ya kan, membuat produk baru, warna baru. Jadi kemarin sekalian ditampilin dan mereka sangat seneng banget gitu. Satu pengrajin saya bawa di atas panggung itu mereka happy banget. Keren gitu, sekali iya. Jadi berarti kalau misalnya koleksi terbaru yang saat ini lagi dikerjakan, yang benar-benar terbaru nih Kak, Iya. itu lagi apa tuh?
Yang terbaru, yang nanti atau yang sekarang nih? Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya. Oke, yang sekarang ya itu yang Cheongsam yang akan saya nanti tampilkan. Itu sebenarnya udah saya bikin juga, udah sering, cuman memang belum, orang nggak terlalu banyak tahu kalau saya tuh bikin Cheongsam yang body run gitu, belum banyak. Jadi sebenarnya kayak acara sanjit gitu-gitu tuh kan modelnya kayak gitu ya lagi. Tapi tetap saya nggak mau yang rame. Kan sekarang banyak ya yang sanjitan terus rame, terlalu rame. Saya inginnya yang simple dan elegan gitu. Kalau yang nanti mudah-mudahan saya bisa bawa produknya dari Dekanasda DKI ya kan, untuk produk batik dan kebayanya dari Dekanasda. Wah, sukses Kak buat nanti yang selanjutnya ya. Iya. Udah ngomongin tentang Cheongsam nih, berarti nanti kita boleh ya lihat ya Boleh dong. Cheongsamnya ya. Itu ada sekitar berapa desain sih Kak yang kalau misalnya setiap koleksi baru gitu Kak Yuri itu punya standar sendiri nggak sih, harus ini nih segini gitu desainnya? Biasanya saya ngeluarin tuh satu sesi ya, satu koleksi itu 6. Jadi bedanya tuh hanya cuttingnya aja. Gitu, cuttingnya ada yang misalnya ada cutting yang pendek, yang panjang gitu kan, ada juga yang pendek panjang tapi lebar gitu. Jadi saya modelnya di 6 aja biasanya koleksinya. Biasanya nanti customer saya yang datang dia lihat terus jadi tahu, oh saya kayaknya mau sukanya yang model gini nih ya. Nanti tinggal desainnya aja yang dirubah gitu. Jadi kalau misalnya customer tuh bisa custom warna juga nggak Kak? Oh iya, tentu bebas. I see, keren banget. Wah, menarik banget ya Fashionista. Kalau gitu jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan langsung melihat koleksi terbaru dari Kak Yurita Puji. Stay tune. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melihat koleksi terbaru dari Yurita Puji. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.